Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. Ampun Paduka yang mulia, kenapa Baginda terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat? Tanya sang menteri. Tidak, wahai menteriku, saya sehat-sehat saja. Cuman, tadi malam saya mengalami mimpi yang buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah, jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda, sang menteri lalu memberi saran. Lebih baik, Baginda utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Baginda terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Baginda, ujar sang menteri. Iya, benar juga katamu, wahai menteriku. Panggilkan peramal istana untuk datang kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas, Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya tadi malam. Aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Baginda pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda Raja. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia. Dan jika semua gigi tanggal, berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia, kecuali Baginda sendiri, jelas si peramal. Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal kedua, Baginda kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam, aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya, peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat, semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun pura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal, hamba kurang tahu. Karena keahlian hamba khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk. Walhasil, akhirnya si peramal kena hukuman juga. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun, tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar, Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami?
Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Ah, mana mungkin kamu tahu? Kamu itu kan bukan peramal atau ahli tafsir mimpi, Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Itu sih terserah Baginda saja. Mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Menurutmu, apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. Setahu saya, kalau mimpi gigi tanggal, berarti ada salah satu keluarganya yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda ini, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi, kalau saya sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukum saya, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menjawab, sudah Baginda Raja, berbahagialah Baginda. Mimpi Baginda tersebut pertanda Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda Raja girang. Karena Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat, Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah, wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja puas. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal-peramal dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan lebih bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari cerita ini, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar-benar bijak. Obat sakit mata untuk kakek. Di pagi hari yang cerah, Baginda Raja mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata itu, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Wahai menteriku, tanyalah orang tua itu, perintah sang raja kepada salah seorang menteri bernama Ja'far. Mohon maaf kek, kalau boleh tahu Anda dari mana? Tanya Ja'far. Aku dari Basrah anak muda, jawab si kakek. Mau kemana kek? Tanya Ja'far kembali. Ini, aku mau ke Baghdad, jawab sang kakek. Ada keperluan apa? Tanya Ja'far penasaran. Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, kata sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit kepada Ja'far. Di tengah percakapan mereka, Baginda Raja lalu berbisik kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak ia bergurau. Jangan Baginda, kasihan, ia adalah orang tua, saya takut kakek itu marah, jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku, intinya ajak saja kakek itu bergurau, desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan, kata Abu Nawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelahnya, Abu Nawas beranjak menghampiri si kakek. Kek,
misalkan aku beri Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini, kek, kata Abu Nawas. Baik, cepat sebutkan apa resep itu, jawab kakek itu tidak sabar menunggu jawaban Abu Nawas. Jadi begini, kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok yang besar yang sudah pecah berkeping-keping. Tak lupa juga disimpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh, kek, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya sang kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak dan mengolok-olokimu. Setelah mendengar penuturan si kakek itu, Baginda Raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, coba beri orang tua itu hadiah, kata Baginda Raja sambil menahan tawa. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu sang kakek pergi meninggalkan mereka. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Tanya Patih. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Ki Patih belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya,
maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, jawab Abu Nawas dengan santai. Betul, tanya prajurit raja memastikan. Ya, silahkan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut.
Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas Kipati. Abu Nawas menyetujui perintah Kipati, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja, serta mengambil hadiah 3.000 dirham. Kecerdikan Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya, Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat, Abu Nawas. Bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid."
Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya, ucap Abu Nawas. Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid? Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda, ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian. Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. Siapa orangnya? Kami ingin tahu, tanya mereka. Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu, tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja, balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas dikalahkan oleh untanya. Alkisah di negeri 1001 malam, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Ya, kita harus melewati gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba.
Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tenda tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir, kalau terus begini pasti besok dia akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya masukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar, sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Abu Nawas tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada tuan." Abu Nawas pun tertawa lepas mendengar perkataan untanya. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung," kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa?" "Begini tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang.
Agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur, kata Abu Nawas. Dan mungkin Tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan Tuan, Tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan Tuan, silakan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan." "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham Tuan," jawab si pemuda. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas. "Tidak boleh Tuan, sudah harga pas," ucap si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih Tuan, semoga Tuan puas belanja di tempat saya," ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air, dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei pemuda, ternyata kau penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa Tuan?" kata pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata penjual tersebut. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda salah baca Tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab Tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya Tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham Tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa pemuda, kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas.
Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. Baiklah tuan, saya beli satu, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. Dasar, aku ditipu, ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya, kata Abu Nawas. Salah bagaimana tuan? Tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Abu Nawas dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasehat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpleset juga. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis ini, yaitu istri Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya.
Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada Paduka Yang Mulia? Jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda Yang Mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka Yang Mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda Raja. Hamba tidak bersenda gurau, Paduka Yang Mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir pun kaget. Orang yang hadir banyak belum pada mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba salah, maka hamba siap dihukum pancung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih dihukum pancung. Tidak disangka kata-kata Abu Nawas membuat Raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya dari awal. Abu Nawas, aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapakah banyaknya bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda Raja. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha. Kau memang penggeli hati, kau adalah penelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-lelucon yang baru. Siap Baginda? Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas.
Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti 2 orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada 2 orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, 2 orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Ia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main, bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim.
Baik Tuan Hakim, jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat, kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini, tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas,
Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka Yang Mulia. Tapi saya punya bukti yang lain, ucapnya. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal, perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya, Paduka Yang Mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahal. Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan coba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahal. Sudah. Berikan saja sandal itu kepadaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini, perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, maaf Paduka Yang Mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka Yang Mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan.